Selamat malam pemirsa setia Dharma TV, senang sekali kami Talkshow Dialog Khusus kembali hadir dalam edisi khusus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan topik kita kali ini spesial sekali, yaitu Pemuda Harapan Bangsa dan Negara. Kenapa pemuda menjadi topik pembicaraan kali ini? Karena tentunya pemuda ini memiliki segudang dan selangit potensi. Dan untuk membahas tentang topik yang cukup menarik ini, kita telah menghadirkan dua narasumber, dua pemuda yang bukan tidak mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun mendatang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Dan kita akan menyapa satu persatu dari narasumber kita tersebut. Yang pertama adalah Mas Nana Abdul Aziz. Assalamualaikum Mas Nana. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Mas Nana ini adalah Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Beliaulah orang nomor 1 di mahasiswa Universitas Brawijaya. Kita akan menggali seberapa jauh pemikiran-pemikirannya tentang kemerdekaan, tentang kepemudaan, dan tentang masa depan Indonesia ke depan. Dan narasumber kita yang kedua tidak kalah pentingnya juga, Mas Wintomo Chandra. Selamat malam Mas Wintomo. Selamat malam. Iya, terima kasih telah hadir. Mas Wintomo ini adalah Ketua Hikmah Budi Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia Cabang Malang. Dari dua narasumber inilah nanti kita akan mencoba menggali apa-apa yang berkaitan dengan kepemudaan, kemerdekaan, dan masa depan Indonesia. Kita langsung ke narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Aziz. Saya panggil Mas Aziz saja ya. Mas Aziz, bisa disampaikan pendapatnya sampean atau pendapatnya Anda seputar kemerdekaan yang sudah kita raih dan dalam beberapa hari ke depan akan diperingati yang ke-63. Sebenarnya makna kemerdekaan menurut Mas Aziz ini apa buat pemuda? Bagi saya sih melihat makna merdeka itu kan sebetulnya seharusnya merdeka di segala dimensi kehidupan ya. Tidak hanya kemudian kita merdeka secara de facto, terus kemudian merdeka secara yuridis, tapi juga kita harus merdeka dari kebodohan dan merdeka dari kemiskinan. Nah, saya kira momentum kemerdekaan kita yang ke-63 ini, saya mengartikan sebuah celah baru dan sebuah tantangan baru. Tinggal bagaimana kemudian kita merefleksikan, terus kemudian mengevaluasi kekurangan yang ada di dimensi kehidupan yang ada di Indonesia ini. Oke. Tadi termasuk merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan. Kalau menurut Mas Aziz, apakah dua item ini ya, dua besaran ini termasuk satu yang belum merdeka gitu kalau menurut pandangan Mas Aziz? Ini kebodohan dan kemiskinan ini salah satu dimensi kehidupan yang memang ini di Indonesia masih belum merdeka gitu. Secara de facto kan kita merdeka, secara yuridis juga ya kita sudah 63 tahun merdeka, tapi ternyata kebodohan juga masih merajalela di Indonesia, terus kemudian juga kemiskinan juga masih merajalela, belum lagi juga dari aspek pendidikan. Saya kira ini ya cukup penting bagi kita untuk kemudian mengevaluasi dan menjadi refleksi 63 tahun merdeka ini, apakah memang kita sudah benar-benar merdeka ataukah hanya sebuah wacana saja seperti itu. Iya, kalau tadi Mas Aziz menyatakan bahwa dua hal tersebut ya, kebodohan dan kemiskinan kalau tidak salah ya. Berarti dalam 63 tahun masa yang sudah lewat ini ya, 63 tahun masa yang sudah lewat ini, apakah berarti dua hal ini belum digarap mungkin ya, atau dikerjakan oleh pemerintah, atau seperti apa ini? Kan sudah berganti tiga pemerintahan ya, tiga besaran pemerintahan ya, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi yang katanya akan membawa perubahan yang sangat mendasar begitu. Tapi selama 11 tahun reformasi yang sudah berjalan ini, apakah belum bisa menjawab dua persoalan yang menurut Anda tadi masih ada di mana-mana gitu ya, kemiskinan dan kebodohan? Kira-kira seperti apa ini? Apakah ada sesuatu yang belum dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan dua PR tersebut? Saya kira sebetulnya pemerintah memiliki itikat baik untuk menyelesaikan tingkat kebodohan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Cuman yang dilakukan oleh pemerintah itu belum memberikan suatu hal yang optimal. Misalkan salah satu contoh akhir-akhir ini kan beberapa tahun belakang ini Indonesia indeks Human Development Index-nya juga semakin menurun, pembangunan manusia juga semakin menurun. Bahkan dibandingkan dengan Vietnam juga kita berada di bawah Vietnam. Ini kan suatu hal yang sangat ironis sekali, kita 63 tahun merdeka tapi kemudian indeks pembangunan manusia juga kita di bawah Vietnam. Nah, ini kan menjadi refleksi. Dan sebetulnya pemerintah juga sudah ada usaha untuk ke sana tapi memang belum optimal. Salah satu faktornya kenapa kemudian belum optimal adalah belum adanya political will gitu, keinginan itikat baik untuk kemudian benar-benar agenda kemiskinan dan agenda pemberantasan pembodohan ini menjadi sebuah agenda utama. Saya kira ini menjadi PR kita bersama.
Oke, nanti kita lanjut lagi. Mas Winto, menurut pengamatan Mas Winto dari 63 tahun katanya merdeka dalam tanda kutip ya, kita tidak tahu nanti apakah kita akan menyepakati merdeka 100% atau merdeka 50%. Kalau menurut Mas Winto sendiri, apakah dua hal yang disampaikan Mas Aziz tadi ya, kebodohan, kemudian kemiskinan, atau mungkin Mas Winto punya tambahan lain, mungkin ada beberapa daerah yang masih tertinggal, kemudian mungkin kekerasan di mana-mana dan seterusnya. Kemerdekaan ini maknanya menurut Mas Winto seperti apa? Iya, yang jelas saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mas Aziz, bahwa kemerdekaan dari kemiskinan kebodohan itu memang masih sangat jauh ya yang dari kita harapkan. Bukan hanya kemerdekaan yang secara politis yang kita inginkan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum kemerdekaan ini sehingga kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ya. Saat ini kalau menurut saya pemerintahan kita masih belum optimal, dalam arti kemerdekaan secara ekonomi segala macam itu masih belum tercapai karena kita masih benar-benar sangat tunduk misalnya dengan kebijakan-kebijakan negara-negara adik kuasa misalnya seperti Amerika segala macam. Kita benar-benar tidak sanggup lagi untuk katakanlah berani untuk menolak, sehingga pembangunan yang ada di Indonesia ini benar-benar sangat merusak mungkin bagi saya, karena tidak memperhatikan aspek lingkungan lagi, tidak memperhatikan lagi aspek penduduk kita yang terkena dampak misalnya dari pembangunan. Katakanlah yang paling sering kita lihat shopping mall misalnya, pusat perbelanjaan, lebih-lebih lagi dampak lingkungan yang sudah kita sudah rasakan gitu ya. Kita kehilangan sangat banyak hutan. Jadi merdeka 100% saya rasa masih belum bisa kita capai, masih belum tercapai, dan ini tentunya butuh kerja keras dari semua elemen bangsa. Tentunya kita tidak ingin mendikotomikan pemuda harus berhadapan dengan kaum tua, enggak, tapi ini kita mari bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa agar bisa lebih mendapatkan kemerdekaan kita, lebih mandiri. Oke, Mas Winto, tadi disampaikan bahwa kemerdekaan di bidang ekonomi ya, pembangunan ekonomi, hal yang sangat penting untuk indikator mensejahterakan masyarakat yang secara seluas-luasnya seperti itu. Kemudian juga secara lingkungan. Kemudian saya ingin meminta pendapat dari Mas Winto dalam kemerdekaan ini. Pemuda ini kan kalau lagunya Rhoma Irama kalau tidak salah kan masa muda, masa yang berapi-api gitu. Harusnya ini menjadi di depan gitu ya, menjadi pelopor, menjadi pendorong juga dari seluruh elemen kemasyarakatan. Tadi kan Mas Winto juga bilang, kalau saya tanya, Mas Winto siap nggak misalnya sebagai pemuda kemudian menjadi pelopor perubahan, pelopor apa istilahnya, dari miskin menjadi sejahtera, dari bodoh menjadi pintar, seperti itu? Ya, siap-siap saja ya. Siap-siap ya, saja. Yang jelas apa yang dikatakan Mas tadi mengenai kemerdekaan ekonomi segala macam itu masih belum kita dapatkan. Dan setelah pun kita mendapatkan kemerdekaan ekonomi, bagaimana kita bisa selain sejahtera secara materi, bagaimana juga sih secara sejahteranya kita itu secara katakanlah kebahagiaan yang bisa didapat oleh masyarakat kita, bagaimana akses terhadap kesehatan dan pendidikan itu bisa lebih mudah didapat. Dan saya rasa itu masih jauh dari harapan, dan terutama kalau masalah pendidikan yang sangat saya sayangkan, pemuda di universitas saya rasa sangat sulit ya melahirkan lagi katakanlah pelopor-pelopor perubahan. Karena kenapa sulit sekali, Mas? Iya, karena saat ini pemuda malah banyak sistem pendidikan, saya rasa sistem pendidikan yang ada saat ini lebih membuat kita merasa setelah Anda lulus, mari silakan Anda bekerja di sini, dan ujung-ujungnya nanti bekerja di perusahaan, di multikorporasi, dan sekalipun perusahaan itu misalnya memiliki dampak terhadap lingkungan yang sangat buruk, misalnya memperlakukan buruhnya dengan semena-mena, tapi kita sebagai lulusan universitas biasanya hanya berpikir, oke, bagaimana kita bisa menghidupi diri kita sendiri, mencari keuntungan buat diri kita sendiri, dan sangat jauh dari idealisme saya rasa yang seharusnya pemuda bisa dapatkan. Iya, bagus sekali. Sedikit Mas Aziz bisa
pemuda dalam perayaan kemerdekaan, dalam perayaan HUT RI yang ke-63 ini, apa yang menjadi sentral yang harus disuarakan oleh pemuda? Mungkin semacam gerakan apa? Apakah harus memasang umbul-umbul merah putih, bendera merah putih berkibar di mana-mana, atau kalau perlu kita pakai baju merah celana putih seperti nasional seperti itu, ataukah mungkin himbauan, mungkin semacam maklumat bersama mari dan sebagainya? Singkat apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemuda? Kalau tadi katanya kan bisa menjadi pelopor tadi. Saya kira kan gini, kan dua nilai doktrinasi yang sering dipakai di mahasiswa ya. Yang pertama itu ada sebagai agen perubah, dan yang kedua sebagai kita ada stok kepemimpinan. Saya kira di momentum 63 tahun Indonesia Merdeka ini ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, saat ini kalau di kita misalkan di eksekutif mahasiswa UB itu kita kan punya jaringan yang namanya BEM seluruh Indonesia. Nah, kita juga menyuarakan aspirasi kita dengan menyampaikan 7 gugatan rakyat. Nah, salah satunya adalah kemandirian bangsa. Saya kira tidak hanya itu saja. Misalkan peran kita di momentum 63 tahun Merdeka ini ya sekarang kan eranya adalah era intelektualitas ya. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa ya aktif menyuarakan opini misalkan di media massa, untuk kemudian menyuarakan bahwa seharusnya bangsa ini ke depan harus seperti ini. Nah, saya kira banyak hal selain memang rutinitas setiap tahun yang kita lakukan ya, kita masang bendera terus kemudian pakai seragam merah putih. Saya kira itu juga sah-sah saja, itu juga sebagai wujud nasionalisme kita, kecintaan kita kepada bangsa kita. Oke, tahan dulu, nanti kita lanjutkan obrolan kita yang makin menarik ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan obrolan dialog khusus spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di channel Inspirasi Dhamma TV.